Selamat datang di Tebar Pajak, Ternate Baca Cerita Pajak episode Q&A. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar PPN 12% yang baru berlaku tanggal 1 Januari 2025 bersama saya Septian Sukma dan Mas Mar. Sehat Mas Mar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita hari ini mau jawabin pertanyaan-pertanyaan nih Mas. Udah Iya. banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan PPN 12%. Karena sebelumnya kan di tahun 2024 akhir ya, Iya. itu sempat rame, Sempat banyak rame. betul banyak dinamika lah ya yang berbagai macam persepsi nanti bakalan kayak gini, nanti bakalan kayak gini. Nah, Ya, hari ini nanti di sini kita akan jelaskan kita akan jelaskan ya sedetail mungkin. sedetail mungkin juga. Nah, oke, ini pertanyaan pertama. Berapakah tarif PPN yang berlaku sejak 1 Januari 2025? Gini Mas Oke, Pandu. jadi pertanyaannya terkait PPN yang berlaku ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang PPN atau di PMK 131 ini tahun 2024, PPN sebenarnya tarifnya menjadi 12%, Mas Septia. Oke. Namun melalui PMK 131 tahun 2024 ini dengan pengaturan dasar pengenaan pajak atau DPP-nya itu pakai nilai lain. Jadi 11/12. Jadi nanti bagi teman-teman kawan pajak ini mungkin akan sering menjumpai istilah 11/12 ini, Pak Septian. Iya, betul. 11/12. Karena untuk menghitung nilai dasar pengenaan pajak ini, nilai jual dari harga barang atau jasa yang dijual itu dikalikan 11/12 dulu, baru dikalikan tarif PPN 12%. Jadi nanti tarif efektifnya PPN tetap menjadi 11%. 11%. Jadi tarifnya tetap sesuai undang-undang adalah 12%. Ya, Pak Septian. Tapi ada barang-barang yang Nah, iya Pak Septian. Jadi dihitungnya ada jenis barang-barang yang tetap dikenakan tarif 12% tanpa harus dikalikan 11/12. Iya. Nah, itu untuk jenis barangnya boleh dijelaskan Pak Septian apa Iya. aja? Jadi memang ada barang-barang yang tidak perlu dikali 11/12, tapi ada barang-barang yang harus dikali 11/12 dulu gitu. Iya. Nah, yang tidak perlu dikali 11/12, contohnya banyak ya, ada kapal Iya. pesiar atau yacht, kemudian ada helikopter, rumah mewah yang nilainya di atas 5 miliar ya kalau nggak salah. Iya. 5 miliar dan masih banyak banget ya. Nanti mungkin bisa kita tampilkan aja di sini. Iya. Kita tayangkan barangnya banyak Iya. sekali. Tapi kalau di luar barang-barang ini, yang bisa dilihat di layar ya, selain barang-barang ini harus dikali dulu 11/12%. Contohnya misalkan apa ya, handphone lah ya. Handphone harganya misalkan 10 juta. PPN-nya berapa Mas Mahat? PPN-nya Setelah berlakunya undang-undang yang baru ini ya, PPN-nya 12%. tarif PPN-nya 12%. 12%. Tapi untuk pengenaan dasar pengenaan pajaknya dikalikan 11/12 dulu. Jadi misalkan harga barangnya 10 juta nih, maka PPN yang terutangnya menjadi 12% kali 11/12 kali 10 juta. Oke, 11 dibagi 12 dulu dikali 10 juta dulu. Jadi dia ketemunya nanti sekitar 9.166.16667 lah. Baru dikali 12%. Nanti ketemunya 110.000. Jadi tarif efektifnya tetap 11%. Jadi kalau harga barangnya 10 juta, PPN yang harus dibayar cuma 110.000 ya, bukan menjadi 120.000. Selama ini kan yang dikhawatirkan sebagian masyarakat ya, nanti PPN-nya jadi 12% kalau beli HP, padahal enggak ya. Terus sempat juga di akhir tahun kan digebor-geboran harga barang naik semua. Betul. Dengan adanya kan sempat isunya PPN naik 12% nih. Nanti jadi beras naik, semua harga pokok baju naik segala macam. Padahal kan PPN-nya tidak naik, istilahnya tarif efektifnya tetap 11%. Yang 12% seperti yang dijelaskan Pak Septian itu untuk barang-barang kategori barang mewah. Barang mewah yang memang tidak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah ya, hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu saja. Dan mungkin banyak juga yang nanya ya, kenapa kok harus dinaikkan sih? Seurgen apa sih? Kenapa harus sampai dinaikkan gitu? Jadi sebenarnya ini untuk undang-undang PPN itu sudah ada undang-undang diatur di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan terkait kenaikan PPN. Yang sebenarnya udah disahkan di tahun 2021 undang-undangnya Pak Septian. Jadi sebelumnya di tahun 2021 per 2022 itu tarif PPN sudah naik ke 11%, yang sebelumnya menjadi 10%. Kemudian di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu juga menaikkan tarif PPN 12% di 1 Januari 2025. Jadi sudah disahkan sebenarnya kenaikan tarif PPN itu sejak tahun 2021. Memang kenapa harus naik ya, memang APBN kita harus diperkuat ya. Setiap tahun kita harus semakin memperkuat APBN, salah satu caranya dengan kenaikan PPN. Dan
Selain itu juga untuk memberikan rasa keadilan ya, barang-barang yang mewah dikenai tarif PPN-nya lebih tinggi. Tarifnya sama sih ya, cuman PPN hitungannya jadi lebih tinggi ya dibandingkan dengan barang-barang yang tidak mewah atau yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Oke, lanjut ya pertanyaan berikutnya ya Mas Mar ya. Ya, Tadi kita boleh. udah jawab tarif Boleh, Mas. PPN berlakunya mulai kapan? Tadi sejak 1 Januari 2025 dan tarifnya menjadi 12%, namun perhitungan untuk barang-barang mewah tetap 12% kali harga jual. Selain barang-barang mewah, 12% kali 11 per 12 kali harga jualnya atau nilai lainnya ya. Teman-teman kan pajak harus sudah familiar nih untuk ngitung PPN, selain barang mewah dikalikan 11 per 12 dulu. Oke. Nah, Mas Fahad mungkin bagi sebagian kawan pajak belum mengenal apa itu kode faktur ya. Iya. Jadi ada kode faktur 01 sampai 10 ya. Sampai 10. Kalau tahun ini sampai Iya. 10. Nah, untuk di PMK 131 2024 ini bagaimana Mas Fahad pengaturan Oke. kode transaksi pada faktur pajak? Jadi bagi kawan-kawan pajak yang mungkin usahanya atau perusahaannya sudah dikukuhkan sebagai PKP, mungkin sudah nggak asing lagi nih sama kode faktur Iya. Pak Septian. Jadi untuk kode faktur kan sebenarnya diaturnya itu kode faktur ada dari 01 sampai 10. Sampai 10. Di mana itu terkait dengan subjek atau objek pajaknya yang berbeda-beda, pengenaan kode fakturnya juga berbeda-beda. Betul. Tapi di PMK 131 ini untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu nantinya menggunakan kode faktur 04, di mana 04 itu untuk DPP nilai lain. DPP nilai lain Ya. yang bisa dikreditkan. Kalau 05 itu besar nilai lain tapi nggak bisa dikreditkan pajaknya. Jadi untuk di aturan ini bagi kawan-kawan pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu nantinya menggunakan kode faktur 04. 04. Ya, nanti jangan lupa dicentang besaran atau nilai lain-lainnya supaya nanti bisa ke input. Berarti 11 per 12-nya di input. kalau transaksinya barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mewah, kode fakturnya 04 ya. 04. Kalau sebelumnya kan 01. Sebelumnya 01. Karena sebelumnya pakai harga jual. Sejak berlakunya PMK ini menjadi pakai kode 04 karena dia berubah menjadi nilai lain ya. Oke. Kemudian ada tambahan kalau semisal kode fakturnya dibuat ke bendahara instansi pemerintah atau pemungut Ya. tetap pakai 02 dan 03. Nanti juga tetap ada DPP lain atau besaran lain bisa dicentang, bisa disesuaikan menjadi 11 per 12 nilai lainnya. Jadi tetap selain barang mewah 11 per 12 ya, walaupun penyerahannya ke pemungut Ya. Pemungut kodenya 02, BUMN pemungut instansi pemerintah bendahara pemerintah 02, selain instansi pemerintah kodenya 03 ya. Jadi tidak ada perubahan mengenai kode faktur ya. Untuk intinya yang 01 berubah ke 04 itu yang berubah.